Malam di Surabaya selalu gemerlap, tetapi di balik cahaya neon yang berkilauan, ada lorong-lorong gelap tempat dosa-dosa tumbuh subur seperti lumut di tembok tua yang lembab. Randy, seorang pemuda yang baru memasuki usia pertengahan 20-an, hidup di tengah hiruk-pikuk kota dengan rutinitas yang semakin jauh dari tuntunan agama yang dulu diajarkan ibunya. Setiap malam, ia tenggelam dalam pesta-pesta liar, ditemani botol-botol minuman keras yang berputar di meja dan wanita-wanita yang hanya peduli pada kepuasan sesaat. Di balik kesenangan yang tampak itu, hidup Randy semakin kosong, namun ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari kebebasan yang seharusnya dinikmati. Ia sering pulang menjelang subuh dalam keadaan mabuk, merayap ke kamarnya tanpa memedulikan ibunya yang selalu terjaga menunggunya dengan wajah penuh kekhawatiran. Bu Siti, seorang ibu yang taat beribadah, selalu menyelipkan doa dalam sujudnya agar anaknya kembali ke jalan yang benar, meskipun harapannya semakin terkikis oleh sikap Randy yang tak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Di setiap fajar yang menyingsing, ia menatap pintu kamar Randy dengan hati yang berat, berharap suatu saat anaknya akan terbangun untuk menunaikan salat subuh, bukan sekadar pulang dalam keadaan mabuk. Randy sendiri tak pernah menggubris nasihat ibunya, menganggapnya sebagai omelan seorang wanita tua yang tak mengerti kehidupan modern. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, ada suara lirih yang kadang berbisik, mengingatkannya pada ketenangan yang dulu pernah ia rasakan saat kecil ketika ikut ibunya salat di masjid. Meski suara itu ada, dunia malam tetap lebih menggoda, dan Randy terus melangkah semakin jauh dalam kegelapan yang ia anggap sebagai bagian dari kehidupan yang bebas dan menyenangkan. Suatu malam, di sebuah klub malam yang ramai, Randy bertemu dengan Yanto, seorang pria berusia 30-an yang dikenal sebagai perantara berbagai transaksi gelap di Surabaya. Yanto datang dengan senyum licik, menawarkan pekerjaan yang menjanjikan uang dalam jumlah besar dengan usaha yang terlihat mudah, tanpa perlu kerja keras dari pagi sampai malam. Randy, yang mulai kehabisan uang akibat gaya hidupnya yang boros, mendengarkan tawaran itu dengan penuh minat, meskipun hatinya merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Cuma nganter barang, bro, enggak ada yang susah," kata Yanto, sambil menyerahkan sebatang rokok kepada Randy, seolah membujuknya dengan cara yang santai. Randy ragu sejenak, tetapi pikiran tentang uang dengan cepat mengalahkan suara kecil di dalam dirinya yang masih memiliki sedikit sisa kesadaran moral. Saat pulang ke rumah malam itu, ibunya sudah tertidur di kursi ruang tamu dengan Al-Quran terbuka di pangkuannya, membuat Randy merasa sedikit bersalah meskipun ia cepat-cepat menepis perasaan itu. Tidurnya tidak nyenyak malam itu, karena ia mulai mengalami mimpi aneh tentang lorong panjang yang gelap, dengan suara azan subuh menggema dari kejauhan tetapi semakin ia berjalan, semakin suara itu menghilang. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, namun segera menertawakan dirinya sendiri, menganggap mimpi itu hanyalah efek dari terlalu banyak minum. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya, Randy menghubungi Yanto dan menerima tawaran itu, yakin bahwa ini hanyalah pekerjaan biasa yang tak akan menimbulkan masalah besar. Namun, tanpa ia sadari, langkah yang ia ambil malam itu adalah awal dari serangkaian peristiwa yang perlahan akan mengubah hidupnya dalam waktu yang tidak lama. Pada malam pertama setelah menerima pekerjaan dari Yanto, Randy merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tidurnya. Mimpinya tidak seperti biasanya, lebih nyata dan lebih menakutkan. Ia melihat dirinya berjalan sendirian di tengah jalanan Surabaya yang sepi, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip, seperti ada sesuatu yang salah dengan dunia di sekelilingnya. Di kejauhan, ia melihat jam digital raksasa yang berdiri di tengah kota, menunjuk pukul 3.45, waktu yang membuat hatinya berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, dari segala arah, terdengar suara orang-orang menangis dan berteriak, sementara bayangan hitam mulai bermunculan di sudut-sudut jalan, mendekatinya dengan langkah perlahan. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat, membuatnya tidak bisa bergerak meski ia berusaha sekuat tenaga. Tepat sebelum bayangan itu menyentuhnya, terdengar suara azan subuh yang bergema keras di telinganya, membangunkannya dengan napas tersengal-sengal dan tubuh gemetar. Randy merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa takut dengan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia melihat jam di ponselnya, dan betul saja, angka yang tertera adalah pukul 3.45, sama persis dengan yang ada di dalam mimpinya, membuat bulu kuduknya meremang. Meskipun masih mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berbagai alasan, ia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang berusaha memberitahu dirinya sesuatu. Malam itu, ia tidak kembali tidur, melainkan duduk diam di tempat tidur dengan pikiran yang tak tenang, bertanya-tanya apakah ini hanyalah kebetulan atau ada makna yang lebih dalam di balik semua ini. Keesokan harinya,
Randy memutuskan untuk pergi ke warung kopi langganannya, berharap secangkir kopi panas bisa menghilangkan kegelisahan yang masih tersisa dari mimpi anehnya. Saat ia duduk di bangku kayu yang menghadap jalan, seseorang menepuk pundaknya, dan ketika ia menoleh, ia mendapati Syarif, sahabat lamanya dari SMA yang kini terlihat lebih religius. Syarif menyapa dengan senyum hangat, lalu tanpa basa-basi menanyakan kabar Randy, menyadari bahwa sahabatnya itu tampak jauh lebih lelah dan tidak bersemangat dibandingkan terakhir kali mereka bertemu. Awalnya, Randy enggan bercerita, tetapi dorongan aneh membuatnya akhirnya menceritakan tentang mimpi aneh yang terus mengganggunya dalam beberapa malam terakhir. Syarif mendengarkan dengan serius, lalu berkata dengan nada tenang, "Kau tahu, sebelum subuh itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa dan meminta petunjuk." Ia melanjutkan, "Perhatikan tanda-tandanya, Randy. Karena amal yang kau lakukan sebelum subuh bisa memberikan jawaban dalam 24 jam. Randy terdiam, tidak tahu harus merespons bagaimana, tetapi kata-kata itu terus terngiang di benaknya bahkan setelah pertemuan mereka selesai. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada kaitannya antara semua peristiwa yang ia alami belakangan ini dengan kebiasaannya yang sudah lama ia tinggalkan, yaitu beribadah sebelum fajar. Meski belum yakin, ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergerak, seperti bisikan lembut yang menyuruhnya untuk mencoba. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia memasang alarm untuk bangun sebelum subuh, meskipun dalam hatinya masih ada ragu yang bersembunyi. Malam semakin larut ketika Reno dan Nurul Anissa duduk di beranda rumah, dikelilingi keheningan yang hanya sesekali pecah oleh suara jangkrik dan desir angin malam. Nurul menatap suaminya dengan raut penuh tanya, berusaha memahami kegelisahan yang terlihat jelas dari ekspresi Reno yang semakin tertutup. Sejak beberapa hari terakhir, keanehan yang menyertai amalan sebelum subuh semakin terasa nyata, seolah ada sesuatu yang ingin mengungkapkan keberadaannya. Nurul mencoba meredakan ketegangan dengan memegang tangan Reno, memintanya berbicara dengan jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap kejadian misterius itu. Namun, ketakutan Reno bukan sekadar karena ketidaktahuan, melainkan kekhawatiran bahwa kebenaran yang ia simpan akan terlalu berat bagi Nurul untuk diterima. Dalam kebingungan, pikirannya teringat pada Ustaz Fahmi, sosok yang selama ini menjadi tempatnya bertanya setiap kali menghadapi kegelisahan spiritual. Dengan napas berat, Reno akhirnya memutuskan bahwa satu-satunya jalan untuk mencari ketenangan adalah dengan menemui Ustaz tersebut dan meminta nasihat. Ia berdiri, menatap Nurul sejenak sebelum berkata bahwa ia perlu pergi untuk mencari jawaban yang lebih jelas mengenai semua tanda yang mereka alami. Nurul hanya bisa mengangguk, meskipun dalam hatinya tersimpan rasa cemas yang semakin menyesakkan dada. Tanpa membuang waktu, Reno melangkah keluar rumah, menuju tempat yang mungkin bisa memberinya pencerahan atas segala kegelisahan yang menyesak di pikirannya. Saat Reno tiba di rumah Ustaz Fahmi, suasana terasa berbeda dari biasanya, dengan aroma dupa yang samar bercampur cahaya lampu yang temaram, menciptakan kesan yang lebih khusyuk dan penuh misteri. Ustaz Fahmi menyambutnya dengan senyum tenang, seakan sudah mengetahui maksud kedatangan Reno sebelum pemuda itu sempat mengutarakan keresahannya. Tanpa banyak basa-basi, Reno menceritakan segala kejadian yang telah dialaminya, dari mimpi-mimpi aneh, peringatan misterius, hingga konsekuensi yang perlahan mulai mempengaruhi kehidupannya. Mendengar cerita itu, Ustaz Fahmi menghela napas panjang sebelum menjelaskan bahwa amalan sebelum subuh bukan sekadar ibadah biasa, melainkan sebuah ikatan spiritual yang sangat kuat dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang melakukannya dengan niat yang tulus, ia akan diberi petunjuk. Namun jika niatnya goyah atau ada kepentingan lain yang tersembunyi, maka efek yang muncul bisa melampaui batas nalar manusia. Reno mendengarkan dengan saksama, sementara pikirannya mulai menyusun kembali semua kejadian yang telah ia lalui, mencoba mencari pola di antara peringatan-peringatan yang datang kepadanya. Kemudian, Ustaz Fahmi menatapnya tajam sebelum mengatakan bahwa masih ada satu tugas yang harus diselesaikan sebelum semua misteri ini tersingkap sepenuhnya. Tugas itu bukan sekadar untuk mendapatkan jawaban, melainkan untuk membuktikan sejauh mana Reno siap menerima kebenaran yang mungkin tidak seperti yang ia harapkan. Ada sesuatu yang harus Reno cari, sesuatu yang akan membawanya lebih dekat pada jawaban yang ia cari selama ini. Dengan perasaan yang bercampur aduk antara penasaran dan takut, Reno meninggalkan rumah Ustaz Fahmi, membawa serta isyarat yang baru saja ia terima. Begitu sampai di rumah, Reno tertegun melihat pintu depan yang terbuka, meskipun ia yakin sebelumnya telah menguncinya rapat sebelum pergi. Langkahnya semakin cepat saat melihat Nurul Anissa terduduk di ruang tamu dengan wajah yang pucat, memegang selembar kertas dengan tangan gemetar. Saat Reno mendekat, Nurul menyerahkan kertas itu kepadanya tanpa berkata apa-apa,
seakan suaranya tertahan oleh ketakutan yang menyelimuti hatinya. Mata Reno membulat ketika membaca isi kertas itu, yang hanya berisi simbol aneh yang tidak ia pahami, namun entah mengapa menimbulkan sensasi dingin di punggungnya. Pikirannya segera tertuju pada semua kejadian aneh yang terjadi belakangan ini, dan ia mulai merasa bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah pesan yang harus ia pecahkan. Nurul memohon agar Reno mencari tahu siapa yang telah mengirimkan simbol itu, karena perasaan tidak aman mulai menguasai rumah mereka sejak pesan itu datang. Reno mengangguk, mencoba menenangkan istrinya dengan meyakinkannya bahwa ia akan mencari jawaban, meskipun dalam hati ia sendiri belum tahu harus mulai dari mana. Keputusan itu semakin menguatkan tekadnya untuk mengungkap rahasia di balik amalan yang ia jalani sebelum subuh, karena ia yakin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bermain di balik layar. Meski lelah, malam itu ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar mencari petunjuk yang mungkin telah ia lewatkan selama ini. Dengan azan subuh yang berkumandang, Reno menyadari bahwa waktunya semakin singkat untuk menemukan jawaban, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Keesokan harinya, Reno mendapatkan firasat bahwa jawaban yang ia cari mungkin tersembunyi di tempat yang jauh dari perkotaan, tempat di mana keheningan berbicara lebih lantang daripada suara manusia. Berdasarkan petunjuk samar yang ia temukan dalam simbol misterius itu, ia menelusuri jalan menuju sebuah rumah tua di pinggiran kota yang sudah lama ditinggalkan. Saat tiba di depan rumah itu, hawa dingin yang aneh menyambutnya, seakan tempat itu memiliki kenangan yang tak ingin dilupakan oleh waktu. Dengan langkah hati-hati, ia mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk, dan tak lama kemudian, seorang pria uzur membuka pintu dengan tatapan yang tajam namun penuh kebijaksanaan. Tanpa banyak bertanya, pria itu langsung berkata bahwa kedatangan Reno sudah ditunggu, membuat Reno semakin yakin bahwa ini bukan pertemuan biasa. Dalam pembicaraan yang singkat namun mendalam, pria tua itu menyebutkan bahwa amalan sebelum subuh bukan hanya sekadar doa, melainkan sebuah ikatan antara langit dan bumi yang bisa membuka kebenaran yang tersembunyi. Ia juga menyebutkan tentang kunci jawaban sebelum fajar menyingsing, sesuatu yang harus Reno temukan sebelum semua ini semakin sulit untuk dikendalikan. Meski masih belum sepenuhnya memahami maknanya, Reno merasakan ada sesuatu yang mulai mengarahkannya menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dengan membawa pesan dari pria tua itu, Reno kembali ke rumahnya, semakin yakin bahwa tanggung jawab besar telah menantinya. Namun, ia juga tahu bahwa semakin ia mendekati jawaban, semakin besar pula bahaya yang mungkin harus ia hadapi. Saat Reno kembali ke kantor keesokan harinya, suasana terasa berbeda, seakan ada bisikan-bisikan yang tersembunyi di balik setiap tatapan rekan-rekan kerjanya. Dian, rekan kerja yang selama ini sering bersikap sinis kepadanya, kini semakin terang-terangan menunjukkan sikap permusuhannya. Ia mulai menyebarkan rumor bahwa Reno terlibat dalam praktik mistis, membuat banyak orang mulai memandang Reno dengan curiga dan ketakutan. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga atasan, yang langsung memanggil Reno untuk memberikan teguran keras agar ia tidak membawa hal-hal yang mencurigakan ke dalam lingkungan kerja. Meski kecewa, Reno menyadari bahwa semua ini mungkin adalah bagian dari ujian yang harus ia lewati sebelum menemukan kebenaran yang lebih besar. Alih-alih takut, teguran itu justru membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Dian. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang latar belakang Dian, berharap bisa menemukan petunjuk yang bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dalam pencariannya, ia semakin menyadari bahwa bahaya yang mengintainya tidak lagi sekadar rumor di kantor, melainkan sesuatu yang jauh lebih nyata dan mengancam. Semakin banyak ia mencari jawaban, semakin banyak pula tanda-tanda peringatan yang bermunculan. Reno pun mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu mudah ditemukan, tetapi ia tak akan berhenti sampai semuanya tersingkap. Di tengah keheningan malam, Nurul Anissa tak sengaja menemukan sebuah buku catatan yang terselip di antara tumpukan dokumen di meja kerja Reno. Ketika ia membuka halaman pertama, matanya langsung tertuju pada deretan tanggal yang disusun rapi, mencatat setiap mimpi aneh yang pernah dialami Reno dalam beberapa minggu terakhir. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas bahwa mimpi-mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan suatu pola yang seolah menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Di antara coretan tangan Reno, ada jadwal yang semakin padat mengenai amalan sebelum subuh, seolah suaminya sengaja mengatur waktu-waktunya untuk mengikuti alur dari mimpi-mimpi tersebut. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu dalam benaknya, terutama ketika ia menyadari bahwa setiap kejadian misterius yang mereka alami ternyata telah diramalkan lebih dulu melalui mimpi Reno. Namun, alih-alih terjebak dalam ketakutan, Nurul justru merasa bahwa ia harus mendukung suaminya lebih dari sebelumnya,
sebab ini bukan sekadar kebetulan belaka. Ia mulai menyadari bahwa setiap pesan misterius yang mereka terima berkaitan erat dengan perjalanan spiritual Reno yang semakin dalam. Dengan tangan bergetar, ia menutup catatan itu dan menarik napas panjang, berusaha menyusun keberanian untuk menghadapi segala kemungkinan yang mungkin akan datang. Pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya apakah ini adalah ujian atau petunjuk yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Meski hatinya masih dipenuhi kecemasan, satu hal yang pasti, ia tak akan meninggalkan Reno sendirian dalam perjalanan ini. Malam itu, Reno bersiap hendak berangkat ke masjid untuk menunaikan salat malam. Namun langkahnya terhenti ketika telinganya menangkap suara samar dari belakang rumah. Awalnya ia mengira itu hanyalah suara hembusan angin atau kucing liar yang sedang berkelahi. Tetapi suara itu semakin jelas, seolah seseorang tengah mengintai dari kegelapan. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju sumber suara. Tubuhnya menegang saat mendapati bahwa di atas tanah berserakan serpihan kertas dengan simbol aneh yang tampak familiar. Ketika ia memungutnya, pikirannya langsung menghubungkan serpihan ini dengan paket misterius yang sebelumnya diterima oleh Nurul, membuat bulu kuduknya meremang. Ada perasaan kuat bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari sebuah permainan yang lebih besar, sesuatu yang tak ingin dibiarkan begitu saja. Dengan napas tertahan, Reno mengedarkan pandangannya ke sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan seseorang, namun yang ia temui hanyalah bayangan gelap yang diam membeku di kejauhan. Ia tak ingin gegabah, namun instingnya mengatakan bahwa ia tak bisa mengabaikan hal ini begitu saja, karena ada pihak tertentu yang tampaknya sengaja mengawasi setiap gerak-geriknya. Tanpa membuang waktu, Reno memutuskan bahwa satu-satunya orang yang bisa membantunya memahami situasi ini adalah Ustaz Fahmi. Ia kembali masuk ke dalam rumah, memberitahu Nurul bahwa ia akan menemui Ustaz Fahmi sekali lagi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Meski diliputi kecemasan, ia merasa harus segera bertindak sebelum keadaan semakin tak terkendali. Di kediaman Ustaz Fahmi, Reno duduk berhadapan dengan sang Ustaz, menumpahkan segala kegelisahan yang selama ini mengganggunya. Ia menceritakan semua petunjuk yang ia temukan, mimpi-mimpi yang semakin nyata, simbol-simbol aneh, dan rumor yang terus berkembang di kantornya. Ustaz Fahmi mendengarkan dengan wajah serius, kemudian menghela napas panjang sebelum mulai menjelaskan sesuatu yang membuat Reno tercengang. Menurutnya, amalan sebelum subuh bukan sekadar bentuk ibadah, tetapi juga pintu yang bisa membuka sisi lain kehidupan, baik yang terang maupun yang gelap. Saat seseorang mendekat kepada Allah dengan kesungguhan, maka akan ada konsekuensi yang datang bersamaan, baik itu sebagai ujian, petunjuk, atau bahkan gangguan dari mereka yang tak menyukai perubahan. Reno mulai memahami bahwa perjalanan yang ia tempuh tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga mengungkap realitas yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan manusia. Ada sesuatu yang berusaha menghalanginya, sesuatu yang tidak ingin ia terus melangkah lebih jauh dalam pencariannya. "Jangan goyah," ujar Ustaz Fahmi dengan suara penuh ketegasan, "karena semakin dekat kau pada kebenaran, semakin besar pula rintangannya." Reno mengangguk perlahan, menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk mundur, melainkan justru untuk semakin teguh dalam keyakinannya. Dengan tekad yang baru, ia meninggalkan rumah sang Ustaz, siap menghadapi apapun yang akan datang di hadapannya. Menjelang tengah malam, Reno duduk bersimpu di dalam kamarnya, merapal doa khusus yang diajarkan oleh Ustaz Fahmi dengan harapan mendapatkan petunjuk yang lebih jelas. Dengan penuh kehusyukan, ia memejamkan mata, membiarkan setiap kata yang ia ucapkan mengalir ke dalam hati, mencari koneksi yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Namun, di tengah kehusyukannya, hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya membuatnya tersentak, seakan ada sesuatu yang ikut menyaksikan setiap gerakannya. Jantungnya berdegup semakin kencang saat ia merasakan kehadiran yang tak terlihat, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Meskipun tubuhnya mulai dilanda ketakutan, ia tetap bertahan, melanjutkan doanya dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan melindunginya dari segala bentuk gangguan. Perlahan, ketakutan itu berubah menjadi ketenangan, seperti ada energi yang mengalir dalam dirinya, memberinya keyakinan bahwa jawaban yang ia cari sudah semakin dekat. Saat ia membuka matanya, ia melihat bayangan samar di ujung ruangan, namun ketika ia berkedip, bayangan itu telah lenyap seolah tak pernah ada. Napasnya masih tersengal, tetapi hatinya merasa lebih kuat dari sebelumnya, seakan apapun yang terjadi malam itu adalah pertanda bahwa ia sudah berada di jalur yang benar. Ia tahu bahwa ini belum berakhir, bahwa masih ada langkah terakhir yang harus ia tempuh sebelum semuanya terungkap. Dengan tekad yang semakin bulat, ia bersiap menghadapi apapun yang akan datang,
Sebab ia yakin fajar yang akan datang akan membawa jawaban yang selama ini ia nantikan. Menjelang subuh, Reno, Nurul Anisa, dan Ustaz Fahmi berkumpul di sebuah tempat tersembunyi yang telah mereka sepakati sebelumnya. Tempat itu terasa hening, hanya suara angin malam yang berdesir lembut seakan menjadi saksi atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam hati masing-masing, ada ketegangan yang tak bisa mereka sangkal, sebab mereka tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Reno menatap jam di pergelangan tangannya, menyadari bahwa waktu yang mereka tunggu semakin dekat, detik-detik yang mungkin akan menentukan segalanya. Nurul menggenggam tangan Reno erat, seolah ingin memastikan bahwa ia akan tetap di sisinya apapun yang terjadi nanti. Ustaz Fahmi menutup matanya, menggumamkan doa dengan lirih, meminta perlindungan dan keberanian untuk menghadapi apapun yang akan mereka temui. Dalam kesunyian yang semakin mencekam, mereka bertiga menunggu, tak tahu apakah yang akan datang adalah sebuah keajaiban atau justru sebuah ujian yang lebih berat. Setiap detik yang berlalu terasa begitu lambat, seakan waktu sendiri menahan napas dalam keheningan ini. Reno menarik napas dalam, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi ketika fajar menyingsing. Sebab, ia tahu, jawaban atas semua misteri ini tinggal sejengkal lagi.